Selamat datang di Sekolah Minggu Online Parjuban. Hari ini kita ada dalam edisi mengenal tokoh Alkitab. Mari sama-sama kita berdiri dan kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Halo adik-adik, Pargemit Betel Nunhila. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi dalam Sekolah Minggu Online. Apa kabar semuanya? Kak Rosa harap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan bahagia, penuh sukacita, karena kita mau mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tadi teman-teman sudah menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, sudah menyapa Tuhan terlebih dahulu. Nah, kita juga patut bersyukur karena kita semua sampai dengan saat ini masih diberikan kesempatan untuk ketemu dalam sekolah minggu online. Nah, adik-adik yang tercinta, sekarang sebelum kita memulai sekolah minggu kita dengan doa, kita mau puji Tuhan dari lagu yang berjudul Anak Tuhan. Ayo semuanya bangun berdiri, kita mau puji Tuhan sama-sama. Semuanya harus semangat ya. 1, 2, 3. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, kuda namanya, panjang hidung, gajah namanya, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, kuda namanya, panjang hidung, gajah namanya, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah puji Tuhan lewat lagu Anak Tuhan. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita akan buka dengan doa. Semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang, lipat tangan, lipat kakinya. Jangan korek di sebelah kiri dan kanan, kita harus fokus untuk berdoa. Oke, kalau sudah kita doa sama-sama ya. 1, 2, 3, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus masih memberkati kami sehingga kami semua masih bisa bersekolah minggu hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus mau memberkati sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik, dengan tuntunan Roh Kudus.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Sekarang sebelum kita baca firman, untuk kasih semangat, kita puji Tuhan sekali lagi. Masih ingat kan adik-adik? Harus semangat dong. Masa baru nyanyi 2 lagu sudah loyo. Harus semangat. Kita mau baca firman Tuhan. Untuk itu kita bangun berdiri lagi. Kita puji Tuhan dengan lagu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi lagu Ku Buka Alkitab. Sekarang kita mau siap-siap berdoa sebelum kita baca firman. Nah, seperti tadi di doa pembukaan itu, kita harus lipat tangan, tutup mata, lipat kaki yang baik-baik, yang rapi-rapi, duduk yang sopan-sopan. Karena sekarang juga kita akan berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa membaca firman-Nya dengan baik. Nah, Kak Rosa lihat, hampir semua sudah duduk yang sopan, yang sudah rapi-rapi, sudah manis-manis duduknya. Maka dari itu kita akan segera berdoa, seperti tadi kita doa sama-sama. Oke, sudah siap semuanya? Baik, 1, 2, 3, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca bagian firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus membimbing kami sehingga apa yang kami baca dan yang kami dengarkan boleh berakar dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam adik-adik semua. Sekali lagi salam adik-adik semua. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu online dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Adik-adik masih ingat tidak cerita minggu lalu tentang apa ya? Tentang apa? Oh ya benar, Kain dan Habel. Siapa yang cerita minggu lalu? Kak Novi, benar sekali. Nah, adik-adik semua cerita minggu lalu itu kan tentang Kain membunuh adiknya Habel, tentang kejahatan ya. Nah, setelah itu manusia di bumi semakin hari semakin hidup dalam kejahatan. Dan kejahatan itu semakin bertambah-tambah dari hari ke hari. Tetapi ada satu orang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Dia setia kepada Tuhan. Dia mendengar apa yang Tuhan omong dan dia bergaul erat dengan Tuhan. Kira-kira siapakah dia? Ada yang tahu kok dia nama? Nah, benar sekali dia nama Nuh.
Hari ini kita akan belajar tokoh Alkitab tentang Nabi Nuh. Nuh ini adalah seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan dan dia orang yang hidup benar, tidak bercela, dia selalu bergaul erat dengan Tuhan setiap hari. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nuh ini mempunyai nama yang berarti anak yang memberi penghiburan kepada kita dalam pekerjaan kita dengan penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi kita semua punya arti nama termasuk dengan Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh ini mempunyai keluarga yang berasal dari keturunan opanya bernama Metusalak. Waktu zaman dulu adik-adik, umur manusia di bumi itu masih lama sekali. Metusalak tuh opanya Nuh itu meninggal pada umur 999 tahun. Cukup lama ya adik-adik. Lalu papanya Nuh itu bernama Lamek. Papa Lamek itu berusia 777 tahun baru dia meninggal. Dan Nuh berumur 500 tahun ketika ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Lalu dia hidup terus dengan Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat itu, karena manusia telah berbuat banyak sekali kejahatan, akhirnya Tuhan tidak lagi memberi umur panjang kepada mereka. Usia mereka hanya batas 120 tahun saja. Karena mereka telah hidup dalam dosa dan kejahatan. Semakin hari mereka semakin berbuat jahat. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena ia bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Karena ia orang yang hidup benar di mata Tuhan. Ia selalu bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan cara apa? Bergaul dengan selalu mendengar apa yang Tuhan omong kepada dia. Dan pada suatu ketika Allah datang dan berfirman kepada Nuh untuk ia membuat sebuah kapal yang besar atau yang biasa disebut Batra. Nuh tidak pernah membantah adik-adik. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan Tuhan telah memberikan ukuran kepada Nuh. Dan batra itu juga dibuat dari kayu gofir sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Batra itu mempunyai ukuran panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Nuh melakukan itu dengan setia sampai selesai dan karena dia orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan juga membuka rahasia kenapa ia disuruh untuk membuat batra itu. Karena Allah akan menghukum semua orang di bumi. Semua kehidupan di bumi akan dimusnahkan karena dosa dan kejahatan yang mereka lakukan, adik-adik semua. Tuhan membuka rahasia bagi orang yang dikasihi dan dicintainya. Dan Nuh juga mendapat janji keselamatan dari Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi keselamatan kepada Nuh dan keluarga. Tuhan akan memelihara Nuh dan keluarga. Dan Tuhan juga akan memberkati Nuh dan keluarganya. Nuh melakukan semua itu dengan taat dan setia. Ketika Allah menyuruh dia juga setelah batra itu selesai, Nuh harus mengambil setiap binatang
baik itu yang melata, baik itu burung di udara, yang berkaki dua, yang merayap, yang berkaki empat itu berpasang-pasangan, satu jantan dan satu betina. Nuh menurut semua itu dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia memasukkan semua binatang-binatang itu ke dalam bahtera. Dan melalui kehidupan Nuh, Allah merancangkan sebuah dunia kecil untuk segala yang hidup di dalam bahtera itu. Nah, adik-adik semua, setelah kita mendengar cerita Nuh, kita harus belajar untuk mengambil teladan dari sikap Nuh, yaitu yang pertama, hidup benar di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan setia. Dan yang kedua, bergaul karib dengan Tuhan, adik-adik. Ini sangat penting. Bergaul karib dengan Tuhan lewat kita membaca firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan juga kita harus, yang ketiga, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Supaya kita diberkati oleh Tuhan seperti Nuh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang juga ada dalam masa pandemi COVID-19 dan semakin merajalela di mana-mana. Karena itu Ibu berharap adik-adik semua mau mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu kita harus menjaga hidup kita, diri kita, dengan taat kepada pemerintah, memakai masker, rajin cuci tangan. Lalu yang paling penting ialah hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka ketika pemerintah omong kita juga akan ikut. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Allah menghukum manusia dengan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam dan musnah semua kehidupan, sungguh itu sesuatu yang sangat mengerikan bagi kita. Hujan 3 hari 3 malam sakit tong su takut. Apalagi ini 40 hari 40 malam tidak pernah berhenti adik-adik. Karena itu sangat mengerikan dan Tuhan bisa buat itu juga pada kita kalau kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena itu belajar dari kehidupan Nuh pada saat ini, mari kita mau bergaul dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menghukum kita adik-adik kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena itu, selagi Tuhan kasih kita kesempatan untuk berkarya di dunia ini, mari kita mengasihi Tuhan dengan setia. Kita bergaul karib dengan Tuhan, di mana kita ada, di sekolah, di rumah, di tempat bermain dengan teman-teman. Ketong jangan suka membuat hal-hal yang menyakiti orang lain. Karena kalau kita suka membuat hal-hal yang menyakiti teman-teman, menyakiti orang tua kita, menyakiti guru kita, Tuhan bisa marah dengan kita. Karena itu jangan buat orang lain tidak suka dengan kita, tetapi biarlah di mana kita ada, di tempat main, di rumah, di gereja, di tempat sekolah minggu, kita harus jadi berkat. Jangan membuat hal-hal yang membuat Tuhan itu tidak suka dengan kita. Pakai hidup kita ini dengan baik adik-adik semua. Berlaku jujur di mana kitong ada. Kalau mama suruh minta tolong beli sesuatu, pergi dengan sukacita, jangan dengan marah-marah. Apalagi kalau asik main game. Ketika mama suruh marah, nanti kalau mama sakit hati, kita tidak punya mama ya. Karena itu adik-adik ibu mengajak adik-adik semua, mari kita belajar dari kehidupan Nabi Nuh yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk menyelamatkan
sebuah kehidupan di masa itu. Kita juga akan dipakai Tuhan kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Dimanapun kita ada, jadikan kita punya hidup ini berkat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Buat mama kita senang, papa kita senang, kakak kita senang, adik kita senang, teman-teman kita senang, apalagi Tuhan pasti lebih senang ketika kita hidup dengan baik, kita hidup jujur, kita hidup mengasihi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan yang tadi Ibu cerita itu terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22. Nanti adik-adik baca di rumah sayangnya. Ini saja yang dapat Ibu bagikan bagi adik-adik semua. Ibu percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita semua untuk meneladani apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Salam. Wah, adik-adik, bagaimana tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Maria. Wah, seru sekali ya pastinya. Firman-nya tentang apa tadi? Tadi kita dengar firman tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh yang bikin apa tadi? Perahu kok? Bukan. Bahtera yang besar. Bahtera yang besar yang diisi oleh berbagai-bagai macam makhluk hidup di dalamnya. Nah, kalau tadi kita sudah dengar firman Tuhan tentang Nabi Nuh, sekarang kita mau nyanyi lagu Nabi Nuh. Masih ingat kan? Masih ingat. Gerakannya pasti juga masih ingat. Maka dari itu, kembali lagi harus berdiri. Kita mau nyanyi lagu Nabi Nuh pakai gerakan. Oke, siap semuanya? Dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Mari kita berdoa, adik-adik semua ambil sikap doa yang sopan karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang adalah sahabat anak-anak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan supaya kami juga mau belajar dari kehidupan Nuh yang selalu bergaul karib dengan Tuhan, selalu mengasihi Tuhan dengan setia dan taat kepada perintah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami semua supaya kami bisa melakukan firman-Mu itu dengan baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu dari rayon lingkungan 1 sampai lingkungan 13 di Jemaat Baitel Nun Hila, dalam semua pergumulan, dalam cita-cita dan masa depan mereka. Kami pertaruhkan semua anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sertai dan pelihara mereka, lindungilah mereka selalu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka, kiranya Tuhan selalu memberkati supaya mereka sebagai papa dan mama selalu memberikan teladan hidup yang baik bagi
pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami, baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kami sebagai pelayan PAR di Jemaat Betel Nun Hila. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami dengan roh hikmat dan pengertian yang berasal daripada-Mu, supaya di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kami untuk melayani adik-adik kami, anak-anak kami, biarlah kami melakukan itu dengan sukacita, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin di gereja kami, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, supaya mereka juga terus melayani Tuhan dengan setia. Kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi. Kami juga berdoa Tuhan untuk virus corona yang masih terus ada sampai saat ini. Tuhan menolong kami, membentengi kami Tuhan, supaya kami tetap sehat dan kuat dan virus ini tidak dapat masuk ke tubuh kami ya Tuhan. Tetapi kalaupun ada saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menolong mereka, memberi belas kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah sahabat kami yang setia. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita sudah nyanyi, sudah dengar firman, sudah berdoa. Wah, pasti semuanya senang, penuh sukacita, dan tidak terasa kita sudah di penghujung dari sekolah minggu online kita hari ini. Nah, Kak Rosa berharap adik-adik tidak bosan untuk ikut sekolah minggu online, adik-adik tetap semangat, ajak teman-teman yang hari ini belum hadir, belum ikut sekolah minggu online, minggu depan harus ajak mereka. Ayo teman-teman, kita sama-sama ke rumah ibu guru sekolah minggu mungkin, kakak-kakak pengajar mungkin, atau di rumah masing-masing, kita semuanya pakai HP atau pakai laptop, kita nonton video sekolah minggu online. Jangan hanya main game, jangan hanya nonton YouTube, jangan harus buka YouTube, cari channelnya Parjeban, terus habis itu buka videonya yang paling terbaru, lalu kita nonton sama-sama. Nah, minggu depan adik-adik, minggu depan pasti lebih seru lagi. Pasti lebih seru lagi minggu depan. Rugi kalau tidak nonton. Makanya kita harus nantikan video terbaru sekolah minggu online PAR Jemaat Betel Nun Hila. Itu saja yang kita belajar hari ini. Kak Rosa berharap minggu depan semuanya bisa ambil bagian lagi, lebih semangat lagi dalam ikut sekolah minggu online. Dah semuanya, sampai ketemu minggu depan. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Ku berakar di dalam Dia, ku bertumbuh dalam imanku padanya. Syukurku melimpah dan ku berbuah dalam nama-Mu yang terindah, oh Yesus, juru selamatku. Oh Yesus, juru selamatku. Shalom, Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.